Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kali ini kita membahas ayat 85 surat Al-A'raf, yang artinya adalah sebagai berikut. Dan kepada penduduk Madian kami utus Su'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Adapun penjelasan dari ayat 85 surat Al-A'raf ini, itu disebutkan kata Madian. Madian itu dapat disebut adalah suatu kabilah atau untuk nama suatu kota, yaitu kota yang berada dekat Ma'an dari jalan negeri Hijaz. Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 23, yang artinya, dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madian, dia menjumpai di antara sekumpulan orang-orang yang sedang memberi minum ternaknya. Ini adalah terjemahan dari surat Al-Qasas ayat 23. Jadi mereka di sini adalah asbabal aikah, sebagaimana yang nanti akan disebutkan, insya Allah. Selanjutnya Allah berfirman dalam kalimat pada ayat 85 surat Al-A'raf, yang artinya dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Kalimat pada ayat 85 surat Al-A'raf ini, itu adalah suatu dakwah, seruan dan ajakan seluruh Rasul. Selanjutnya dalam ayat 85 surat Al-A'raf ini, Allah telah berfirman, yaitu dalam kalimat, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Jadi maksud daripada kalimat pada ayat 85 surat Al-A'raf ini, yaitu Allah Ta'ala telah mendatangkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang menunjukkan akan kebenaran apa yang dibawakan kepada kalian orang-orang. Maksudnya kaum Madian. Kemudian Nabi Su'aib alaihissalam menasihati mereka terkait dengan transaksi yang biasa mereka lakukan bersama orang-orang, yaitu agar mereka dalam bertransaksi tersebut memenuhi takaran dan timbangan dan tidak berbuat curang serta zalim terhadap harta benda orang-orang. Ini maksudnya adalah agar mereka tidak mengkhianati orang-orang yang dalam urusan harta benda mereka dan mengambilnya dengan cara curang dan zalim, yaitu dengan mengurangi takaran dan timbangan secara sembunyi-sembunyi dan memasukkannya. Sebagaimana firman Allah, yaitu pada ayat 1-6 dari surat Al-Mutaffifin, di mana Allah telah berfirman yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang bila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan bila mereka menakar untuk menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang
bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi ini adalah ayat 1-6 dari surat Al-Mutaffifin. Dan ayat ini itu merupakan ancaman dan peringatan yang sangat keras. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari hal-hal tersebut. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Nabi Shu'aib alaihi salam yang biasa dipanggil dengan Khotib al-Anbiya atau orator para nabi. Lantaran kefasihannya dalam berkata-kata dan kandungan nasihatnya yang matang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.